Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa sallallahu wa sallama ala man la nabiyya ba'dah Muhammadan wa sahbahu amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, para santri Al-Ma'un Islamic Center Panti Muhammadiyah Tunas Melati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluhu kembali menghimpun kita di masjid yang mulia ini, Masjid Muhammadiyah Al-Ma'un. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabatnya, umatnya, dan siapa saja yang berusaha meniti jalan hidupnya sampai hari kebangkitan. Dan pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarh Al-Qawaidil Arba'in, tafsir tentang ayat-ayat yang membahas 4 kaidah di dalam memahami tauhid dan syirik berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi yang maqbulah. Dan semoga Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya melalui kitab ini sehingga kita bisa mempraktekannya dan mendakwahkannya kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita, yaitu orang tua kita, abang adik kita, saudara sepupu, saudara satu ayah, satu ibu atau satu kakek dan nenek, serta saudara-saudara kita satu keyakinan. Di pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang kaidah yang pertama, yaitu kita akan tahu bahwasanya orang-orang kafir yang telah diperangi oleh Rasulullah dan para sahabat, yaitu siapa? Orang-orang musyrik, ya. Walaupun mereka masih meyakini Allah itu penciptanya, Allah itu yang memberi makan dan minum setiap hari, masih meyakini Allah yang bisa menghidupkan dan mematikannya, tetapi mereka tidak bisa disebut muslim. Oleh karena itu diperangi oleh Rasulullah dan para sahabat, karena mereka masih melakukan pembatal tauhid. Tauhid yang ada pada mereka itu belum tegak, yaitu tauhid ibadah. Islam yang ada mereka belum tegak karena masih melakukan pembatal-pembatalnya. Sama dengan orang yang tidak dianggap suci walaupun dia sudah berwudu, tidak dianggap suci. Kenapa? Karena dia melakukan pembatal wudu. Orang sudah jelas dia berwudu, dia melakukan pembatal wudu. Misalnya dia mabuk,
ya, atau dia sengaja buang air kecil, buang air besar, dirangsang supaya keluar air kecil ataupun kotoran, atau sengaja dia tidur dengan tidur pulas, atau sengaja dia mabuk, ya, melakukan pembatal wudu, maka wudunya batal. Demikian juga seseorang tidak bisa disebut muslim kalau dia masih melakukan pembatal Islam. Walaupun ketika dalam keadaan sulit dia meminta pertolongan kepada Allah, tetapi kalau dia masih melakukan pembatal tauhid, tidak bisa disebut muslim. Contoh fakta sejarah. Raja Mekah ketika ditinggal oleh Rasulullah hijrah ke Madinah, siapa? Ada yang tahu? Siapa Raja Mekah? Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, siapa Raja Mekah? Hah? Ayo, yang sudah sekolah paling lama di sini siapa? Siapa Raja Mekah? Rasulullah sampai diusir, Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah berapa kali ingin diuji coba dibunuh. Siapa Raja Mekah? Abu Jahal. Abu Jahal itu Raja Mekah, pemimpin Mekah. Ketika akan berperang di Badar, yang terkenal dengan perang Badar, Abu Jahal tidak berdoa kepada Lata, Uzza, Manat dan berhala-berhala lainnya. Abu Jahal tidak berdoa kepada mayat. Abu Jahal tidak berdoa kepada bintang, kepada matahari, kepada malaikat, tidak. Abu Jahal berdoa kepada Allah dalam keadaan genting. Kan mau perang itu keadaannya genting. Tetapi kenapa tetap disebut musyrik oleh Rasulullah? Bahkan nama aslinya Abul Hakam. Nama asli Abu Jahal itu Abul Hakam Al-Makhzumi, bapaknya orang yang bijaksana. Tetapi disebut oleh Rasulullah dan para sahabat disebut dengan panggilan Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Kenapa? Karena dalam keadaan aman, dalam keadaan sejahtera, Abu Jahal beribadah kepada selain Allah, masih melakukan pembatal keislaman. Jadi kalau ada orang yang sholat 5 waktu ke masjid pakai peci hitam, pakai sarung, bahkan pakai jubah, kalau dia masih melakukan pembatal keislaman dan tidak ada penghalang untuk dikeluarkan dari Islam, maka hakikatnya dia bukan muslim. Sudah diberitahu, jangan percaya dukun, dia masih percaya. Jangan kamu bekerja sama dengan jin, dia masih bekerja sama. Jangan kamu berikan sesajen kepada gunung, kepada sungai, laut, masih memberikan sesajen. Sudah diberitahu, sudah ditegakkan hujah, sudah hilang kebodohan, masih ngeyel. Walaupun dia pakai jubah, berjenggot, cingkrangan, walaupun dia sholat 5 waktu, datang 30 menit sebelum azan, tapi dia masih melakukan pembatal keislaman, pada hakikatnya dia bukan muslim, dia adalah musyrik. Siapa bilang orang musyrik itu tidak beribadah? Orang musyrik itu ahli ibadah. Di zaman Rasulullah hidup, orang musyrik itu rajin sedekah. Orang musyrik itu sangat memuliakan tamu ketika tamu datang ke rumahnya, ya. Tetapi mereka diperangi oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah dari Madinah beserta pasukannya keluar menuju Badar. Abu Jahal dan bala tentaranya keluar dari Makkah menuju daerah Badar, sehingga terjadilah perang Badar. Bisa dilihat dalam kitab Ar-Rafiq Al-Maktum karya Syekh Dr. Sofi Rahman Al-Mubarakuri rahimahullah. Abu Jahal itu berdoanya ketika genting,
kepada Allah, ya Allah, putuskan antara aku dan Muhammad, siapa yang lebih kau cintai, dan kami mohon kemenangan ada di pihak kami. Itu ucapan Abu Jahal. Lalu kemudian turun surat Al-Anfal untuk membantah ucapan Abu Jahal. Ya. Jadi kalau kita tidak memahami hakikat tauhid, tidak memahami hakikat syirik, kita akan mudah sekali dijebak dengan berbagai macam jenis kesyirikan. Qala al-muallifu Syekh bin Baz rahimahullahu taala, beliau menjelaskan kaidah yang pertama, madumtum ta'rifuna hadza afala tattaquna al-isyraka billah. Apabila engkau telah mengetahui kaidah yang pertama ini, tidak cukup seseorang itu dikatakan muslim kalau hanya mengaku Allah penciptanya. Maka Rasul pun bertanya kepada orang-orang musyrik, wahai orang musyrik, siapa yang menciptakanmu dari tanah? Mereka menjawab Allah. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertauhid ubudiyah? Kenapa kalian tidak mengesahkan Allah? Sudah tahu Allah penciptamu, tapi kenapa kamu tidak mengesahkan Allah? Engkau menyembah Allah, engkau juga menyembah selain Allah. Itu artinya belum bertakwa. Wa tarji'una ila tauhid wal haq, kenapa kalian tidak kembali kepada tauhid, kepada kebenaran? Falam yanfa'uhum dzalika, hanya semata-mata mengaku Allah itu penciptanya, semata-mata Allah itu yang bisa menghidupkan dan mematikan, itu tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat di sisi Allah kalau dia masih menduakan Allah di dalam ibadah. Oleh karena itu wajar Nabi Muhammad dan para sahabat memerangi mereka. Pertama, memerangi dengan ilmu. Pertama, bukan dengan pedang. Dengan ilmu tidak mempan. Baru kemudian dengan ketegasan, dengan sikap yang tegas. Dengan sikap yang tegas melawan, ya apa boleh buat. Pedang dilawan dengan pedang. Ya, jadi pedang itu jalan terakhir. Ketika dakwah tauhid tidak dilarang, nggak perlu menggunakan senjata. Ketika dakwah tauhid dibiarkan, tidak dihalangi, tidak boleh menggunakan senjata. Senjata itu jalan terakhir. Ketika dakwah tauhid dihalang-halangi, baru kita boleh menggunakan pedang. Itu pun sudah dalam hitung-hitungan matematika, masuk akal. Kita melawan tentara kafir, kita pakai pisau dapur, tentara pakai senapan canggih, masuk nggak hitung-hitungannya? Nggak masuk, janganlah. Masa pisau dapur melawan gazebo, bazooka yang bisa melesatkan bom, ya kalah. Sabar dulu. Gak boleh kita dakwah di situ, cari tempat lain. Ya, bersabar sampai Allah berikan pertolongan. Jangan memaksakan diri. Kasihan ibu-ibu dan anak-anak bisa jadi korban. Rasulullah ketika masih lemah, Rasulullah tidak melawan dengan senjata. Tidak diterima, dihalang-halangi dakwahnya, pindah beliau ke mana? Ke Madinah. Cari tempat yang aman. Begitulah seorang muslim. Ya, tahu kapan berdakwah, kapan harus pindah tempat untuk berdakwah. Karena darah itu jauh lebih mahal dari dunia dan seisinya. Nyawa seorang muslim itu lebih mahal menurut pandangan Allah dari dunia dan isinya. Kalau bisa dihindari, jangan perang. Kecuali dalam keadaan terpaksa.
Qatalahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memerangi Abu Jahal dan orang-orang yang sejenis Abu Jahal karena li'annahuma khassullaha bil ibadah. Karena mereka tidak mau mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah. Mereka juga berbagi ibadah kepada selain Allah. Itu alasannya. Ya. Bal asraku ma'allahi allata wal uzza wa manat. Mereka berbagi ibadah, berbagi doa kepada Lata, Uzza, Manat, wa asnamahum al-katsirata, dan sesembahan-sembahan lainnya banyak sekali. Ada yang berbagi doa dengan bintang, ada yang berbagi doa dengan malaikat, ada yang berbagi doa dengan Nabi Isa, ada yang berbagi doa dengan pohon keramat, dengan wali yang sudah mati, dengan orang soleh yang sudah wafat, sehingga mereka tidak disebut sebagai muslim. Yang mengatakan mereka itu bukan muslim bukan siapa-siapa, tapi Allah sendiri. Allah sendiri. Afala tattaqun. Allah yang menyebutkan dalam surat Yunus ayat 31. Afala tattaqun. Kalau dibuka tafsirnya, kenapa kalian tidak bertauhid? Maknanya, kenapa kalian tidak menjadi seorang muslim? Ya. Sekarang ditulis, apa itu tauhid ubudiyah? Kalau tadi mengakui Allah pencipta, itu tauhid rububiyah. Mengakui Allah itu yang menghidupkan dan mematikan, tauhid rububiyah. Sekarang tauhid ubudiyah atau tauhid uluhiyah. Dan ini yang diminta oleh Allah. Fa tauhidu huwa sarful ibadati lillahi wahdah. Tauhid ubudiyah atau uluhiyah adalah, silakan dicatat. Semoga catatan amalnya menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Yaitu menyerahkan ibadah seluruhnya hanya untuk Allah saja. Nah, itu namanya tauhid ubudiyah atau uluhiyah. Menyerahkan ibadah semuanya untuk Allah saja. Cinta yang disertai ibadah nggak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Takut yang mengandung ibadah tidak boleh ditujukan kecuali takut kepada Allah. Berharap yang mengandung ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah saja. Ustaz, saya cinta dengan orang tua saya, apakah itu musyrik? Tidak. Kita mencintai orang tua dalam rangka cinta kepada Allah, karena kita diperintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ustaz, saya cinta kepada anak saya, apakah cinta saya kepada anak saya termasuk syirik? Tidak. Cinta kepada anak bukan termasuk cinta yang mengandung ibadah, tidak ada ketundukan. Cinta yang bersifat kebiasaan di mana-mana. Yang namanya ayah itu pasti cinta dengan anaknya. Jadi cinta yang tidak mengandung ketundukan itu tidak syirik. Saya cinta sekali dengan tempat ini. Apakah kita tunduk kepada tempat ini? Tidak. Suatu saat kita bosan dengan tempat ini. Tidak ada ketundukan. Itu namanya cinta yang tidak mengandung ibadah. Jadi cinta itu macam-macam. Bisa cinta itu mengandung ibadah hanya untuk Allah. Cinta yang sifatnya kebiasaan atau tabiat. Ada cinta yang justru malah makruh, bahkan haram. Mencintai sesuatu sehingga kita terlena meninggalkan kewajiban kepada Allah, jadi haram. Cinta jatuh kepada syirik apabila cinta tersebut mengandung ibadah dan ditujukan kepada selain Allah. Ya. Misalnya kita mencintai orang tua kita. Orang tua kita nyuruh kita minta tolong diberikan minuman yang memabukkan. Misalnya kita pulang kampung, orang tua kita
punya budaya suka mabuk. Nak, tolong belikan ya tuak, jangan mau. Ya, cari 1001 alasan. Ya, jangan mau. Kenapa? Kita nggak boleh mencintai orang tua kita dalam perkara maksiat. Kita tolak dengan halus. Ya, tolak dengan cara halus. Kecuali kita dipaksa. Dipaksa, kalau kamu tidak menuruti sama ayah, kamu pukul misalnya. Ya sudah, terpaksa. Kita melakukannya karena terpaksa. Yang dosa orang tua kita. Gitu ya, jaga adabnya ya. Ya, jangan ngomong sendiri. Nanti ilmunya tidak berkah kalau ngomong sendiri. Ya, Yakobus ya. Ya. Senyap-senyap sendiri. Ya. Wal imanu bi annahu wahdahu al mustahiqu laha duna ma siwa. Kemudian lanjutan dari tauhid ubudiyah, mengimani bahwasanya Allah satu-satunya yang paling pantas untuk disembah. Ya. Meyakini bahwasanya satu-satunya Allah satu-satunya yang paling pantas, yang paling layak untuk disembah. Sementara orang-orang musyrik ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk mentauhidkan Allah, mereka beralasan yaquluna ma da'awnahum wa ma tawajjahna ilaihim illa litolabil qurbati wasyafaati. Wahai Muhammad, tidaklah kami berdoa kepada orang-orang soleh yang telah mati, tidaklah kami mendatangi makam-makam mereka, tidaklah kami menghadapkan wajah-wajah kami kepada mereka, kecuali untuk meminta qurbah, meminta didekatkan kepada Allah, dan meminta syafaat. Nah, ini akan dibahas di kaidah yang kedua. Jadi orang-orang musyrik bukan berarti mereka tidak punya alasan ketika diajak kepada tauhid. Alasannya ini penting untuk dicatat. Ya, alasan orang musyrik di zaman Nabi Muhammad hidup dan alasannya tidak diterima oleh Allah. Alasannya apa tadi? Tidaklah kami berdoa kepada orang-orang soleh yang telah mati, tidaklah kami menghadapkan diri kepada orang-orang soleh yang telah mati, kecuali kami itu meminta qurbah dan syafaat. Berarti kalau kita punya alasan yang sama, kita pun sama dengan mereka, musyrik. Ya. Meminta qurbah, apa itu qurbah? Bisa dicatat. Qurbah itu maknanya minta didekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Namanya qurbah. Ya. Minta didekatkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Apa itu syafaat? Saya jelaskan secara ringkas. Syafaat itu adalah minta pertolongan melalui perantara mayat. Ya. Wahai wali yang soleh, engkau dekat dengan Allah. Aku minta engkau memberikan syafaat kepadaku. Aku ini banyak dosa. Aku ini banyak melakukan perbuatan maksiat. Tolong sampaikan kepada Allah
agar engkau memberi syafaat kepadamu. Ya. Contohnya misalnya minta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Syirik atau bukan? Sekarang kita minta syafaat kepada Nabi Muhammad. Syirik atau bukan? Syafaat itu tadi artinya apa? Minta pertolongan. Minta pertolongan ke Nabi Muhammad sekarang. Syirik atau bukan? Syirik. Nabi Muhammad sudah wafat. Nabi Muhammad sudah wafat. Ya. Nabi Muhammad di alam barzakh meminta syafaat kepada orang-orang saleh yang terhormati, termasuk syirik akbar. Jangan sampai kita tidak paham masalah ini. Kita hanya dibolehkan meminta pertolongan atau minta syafaat mutlak hanya kepada Allah saja. Adapun Allah akan memberikannya melalui Nabi Muhammad, itu haknya Allah. Tapi mintanya tidak boleh kepada Nabi Muhammad, tapi mintanya kepada Allah. Nanti Allah akan berikan syafaat melalui orang-orang soleh, entah itu melalui para nabi, para malaikat, atau wali-wali Allah. Ya, jangan sampai kita tertipu oleh seseorang yang memakai sorban, memakai jubah, dia meminta syafaat kepada orang-orang soleh yang termati. Dianggap itu perbuatan yang benar, itu perbuatan salah. Meminta syafaat mutlak hanya kepada Allah. Syafaat yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Ya, pertolongan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja, tidak boleh kita meminta kepada selain Allah. Minta dimasukkan ke dalam surga, minta diselamatkan dari neraka, minta dihapus dosa-dosa. Yang bisa melakukan itu hanya Allah saja. Kita tidak boleh meminta kepada orang-orang soleh, walaupun mintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan kita mudah tertipu, walaupun yang melakukan itu disebut keturunan Rasul. Jangan tertipu. Keturunan Rasulullah bukan Rasulullah. Keturunan Nabi bukan Nabi. Keturunan Rasulullah bisa benar, bisa salah. Ya, jadi jangan mudah tertipu. Kita harus punya ilmu, harus punya pemahaman yang kokoh. Tidak boleh mudah terjebak. Berapa menit lagi menuju bisa? Silakan ya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, kita lanjutkan perkataan Syekh Muhammad At-Tamimi, al-qaidatu as-saniyatu. Kaidah yang kedua, silakan ditulis. Ya. Kaidah yang kedua, annahum, sesungguhnya orang-orang musyrik, yaquluna, beralasan, sudah dicatat tadi. Tapi enggak apa-apa, dicatat lagi supaya ingatannya kuat. Kaidah yang kedua bunyinya apa? Sesungguhnya annahum, sesungguhnya mereka orang-orang musyrik, yaquluna, beralasan ketika diajak untuk bertauhid oleh Rasul. Nah, alasannya apa? Mada'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati was syafaati. Tidaklah kami berdoa kepada orang-orang soleh yang telah mati, tidaklah kami menghadapkan wajah kami kepada mereka kecuali untuk meminta qurbat dan syafaat. Sudah? Fadalilu qurbati yaquluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan orang musyrik itu beralasan menyembah atau berdoa atau menghadapkan diri kepada orang-orang saleh yang telah mati. Alasan mereka untuk mencari kurban,
Surat Az-Zumar ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang musyrik yang mengambil selain Allah sebagai pelindung beralasan, mana buduhum, tidaklah kami menyembah mereka, tidaklah kami menyembah orang-orang soleh yang telah mati, illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, agar mereka orang-orang soleh yang telah mati mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Atau dengan kata lain, agar mereka memberikan kurban kepada Allah sedekat-dekatnya. Alasan ini ditolak langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diterima alasannya. Kita lihat potongan ayat berikutnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, yahkumu bainahum, memutuskan di antara mereka, fima hum fihi yahtalifun, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah, tidak akan memberikan petunjuk, man huwa kadzibun kafar, kepada orang yang pendusta dan sangat kufur. Ya, perhatikan ya, kita sedang melalui ini ya, menghadap ke depan dalam tema ini. Ya. Tidaklah Allah memberikan hidayah, tidaklah Allah memberikan petunjuk kepada orang yang sangat pendusta dan sangat kufur. Jadi orang yang meminta kurban kepada orang-orang soleh yang telah mati dilabeli oleh Allah kadzibun kafar, sangat pendusta dan sangat kufur. Mungkin ini saja dulu yang bisa kita bacakan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari pengajian malam ini, dan semoga apa yang kita tulis, apa yang kita simak ingat terus sampai kita wafat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.